Oke. Hari ini kita akan belajar tentang gerak di gerak lurus. Nah, untuk hari ini di satu dimensi, nanti hari Kamis kita akan belajar gerak lurus di 2 dimensi. Nah, oke, ini student outcome sama learning outcome-nya udah yang kemarin sama ya. Ini kurang lebih akan kita pelajari. Pertama, konsep trigonometri, sistem koordinat, skalar dan vektor. Karena ini sempat kita bahas minggu kemarin, jadi saya akan skip. Kemudian yang kedua ada terkait dengan gerak, perpindahan, kemudian kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata, kemudian kecepatan dan kelajuan sesaat, akselerasi atau percepatan, kemudian percepatan untuk gerak jatuh bebas, dan graphical integration in motion analysis ini nggak ibu bahas kayaknya. Oke. Ini saya bisa skip dulu ya. Maksudnya karena ini kemarin udah ya, kita bahas tentang Pythagoras, kemudian sinus itu apa sih, cosinus itu apa, tangan itu apa, itu sudah kita bahas kemarin. Nah, berikutnya, ntar saya coba hide ini dulu. Nah, ini koordinat sistem. Kalau koordinat sistem, jadi yang harus diperhatikan itu adalah pertama titik awal, jadi nanti ada disebut initial point atau titik awal, terus titik akhir. Untuk vektor, ini dia sangat penting kalian menentukan titik awal dan titik akhirnya. Nah, nanti kalau misalnya di koordinat sumbu X seperti ini, arah negatif tuh ke kiri, arah positif ke kanan. Ini normal lah ya. Ini sistem koordinat yang biasanya kita gunakan. Oke, jadi di fisika itu ada tentang gerak ini tuh ada dibagi menjadi dua ya. Jadi pertama adalah kinematika, yang kedua adalah mekanika. Ada yang pernah mempelajari apa bedanya antara kinematika dengan mekanika? Ada nggak yang pernah mempelajari? Apa bedanya kinematika dengan mekanika? Kalau gaya itu ada, gaya itu masuknya kinematika atau mekanika? Yang gimana? Nah, kalau misalnya, kok kinematika dan dinamika ya, bukan mekanika. Mekanika itu ada dua, kinematika sama dinamika. Nah, bedanya kinematika sama dinamika, jadi dia tuh dilihat dari sumber geraknya atau penyebab geraknya. Jadi kalau kinematika itu kita tidak memperdulikan penyebab geraknya. Jadi misalnya gini, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal misalnya 30 meter per second. Nah, di situ kita tuh nggak memperhatikan kenapa dia bisa bergerak. Misalnya, apakah karena dia didorong oleh gaya mesin berapa newton, itu dia nggak diperhatikan. Oh, kinematika itu ya kita tahunya dia bergerak aja gitu. Tapi di sini tidak dipedulikan penyebabnya. Nah, ini buat apa sih kita belajar kinematika ya? Buat apa kita belajar tentang kecepatan, percepatan, dan sebagainya? Nah, ini banyak sekali manfaatnya ya. Pertama adalah kita bisa merancang suatu gerak. Artinya, coba kalau misalnya kalian tahu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ya, katanya Jakarta-Bandung tuh ada yang tahu dia bisa dicapai dalam waktu berapa menit kalau itu jadi dengan menggunakan kereta cepat. Kalau sekarang Jakarta ke Bandung naik kereta berapa menit, berapa jam? Ada yang tahu? 3 jam ya? 3 jam. 3 jam ya? 3 jam. Nah, kemudian kalau misalnya pakai kereta cepat, itu dia katanya cuman, ya taruhlah dia 1 jam lah ya, sepertiganya misalnya. Nah, apa yang menyebabkan perubahan ini? Ada yang tahu? Kenapa ketika pakai kereta rel biasa 3 jam, kalau pakai kereta cepat itu 1 jam? Kira-kira yang membedakannya apanya ya? Ada yang tahu? Kecepatannya. Ya. Berubah gitu ya. Jadi karena dia lebih cepat, maka waktu tempuhnya juga dia lebih singkat dengan jarak yang sama. Nah, dengan begitu kita bisa ngecek jadwal kereta. Jadi rel yang di Indonesia itu kan hanya sedikit ya jalurnya. Tapi kita bisa melihat di antara mereka tidak ada yang bertabrakan gitu kan. Karena kita bisa memprediksi kapan dia nyampe, berapa lama di perjalanan dengan jarak segitu gitu kan ya. Dengan kecepatan kereta segitu gitu. Kemudian kita juga bisa mengatur jadwal pit stop pada balapan F1. Ada pengaturan lampu lalu lintas juga. Jadi misalnya nanti bisa diperkirakan kalau dia kondisi macet,
kira-kira lampu lalu lintas tuh berapa menit gitu. Dia disetting supaya ganti warna dari merah ke hijau misalnya. Dan di sini juga bisa memprediksi terjadinya suatu peristiwa kayak gerhana bulan, gerhana matahari, dan awal bulan puasa yang biasanya mereka harus melihat bulan awal ya, bulan sabit awal gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah model atau analogi bagi fenomena lain di luar lingkup fisika kayak pertumbuhan tanaman, penduduk, ekonomi gitu. Jadi kecepatan kelahiran, kecepatan kematian, mortalitas, kemudian kalau kelahiran itu apa namanya? Natalitas, mortalitas. Nah, dari kecepatan itu juga nanti dia bisa dijadikan analogi ya. Analogi ke pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Oke. Jadi ada banyak ya manfaat kita mempelajari kinematika. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar tentang gerak, kemudian gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kurang lebih ini nih yang akan kita bahas sampai jadi di mekanika itu ada dua. Yang pertama kinematika yang tadi dia tidak dicek penyebab geraknya. Pokoknya dia bergerak dengan kecepatan segitu aja. Nah, kinematika ini nanti geraknya itu bisa satu dimensi. Jadi kayak gerak motor, gerak mobil, gerak kendaraan. Nah, dia kan nggak terbang ya. Dia geraknya ya gitu aja lurus gitu, gerak lurus di satu dimensi gitu. Nanti di sini juga dibagi dua lagi, ada GLB, ada GLBB. Kemudian ada gerak 2 dan 3 dimensi. Nanti di sini ada gerak melingkar dan gerak parabola. Kemudian nanti ada gerak harmonis, gerak relatif. Nah, kalau dinamika itu nanti kaitannya kalau kita udah belajar tentang gaya. Jadi kan kenapa sih sebuah benda itu bisa bergerak gitu kan? Kalau misalnya sebenarnya ada nggak sih fenomena yang kita menggerakkan sesuatu tanpa disentuh misalnya? Ada nggak pakai tenaga dalam? Tenaga dalam ya, misalnya saya mau menggerakkan kotak, terus kotaknya digerakkan dengan tenaga dalam. Kan sebetulnya dia tuh bergerak kalau nggak ditarik, didorong ya. Kalau kotak kita mau mindahin meja, berarti ya kalau nggak ditarik mejanya dia harus didorong. Artinya kita mengenakan gaya, jadi kita mengaplikasikan gaya pada benda tersebut sehingga dia bergerak. Kayak gitu. Nah, itu nanti dibahas di dinamika. Oke. Nah, jadi oke. Gerak itu apa sih? Menurut kalian gerak itu apa? Coba. Perpindahan. Gerak itu perpindahan. Misalnya, kalau di mana? Di sini nih. Di sini ada nggak binatang yang bergerak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Dia burung ini Ada, Bu. bergerak nggak? Bergerak, Bu. Bergerak, Bu. Gerak, Bergerak. Bu. Dia bergerak kalau gini ya. Nah, kalau misalnya dia awalnya di sini startnya ya, terus dia ke kiri, terus dia balik lagi ke sini. Bergerak nggak di fisika? Enggak. Dia bergerak, tapi tidak Bergerak, berpindah. Tapi nggak ada Nah. perpindahannya. Iya, Bu. itu tapi maksudnya. Nggak ada. Perpindahan. Jadi dia tidak ada bergerak, tapi perpindahan. dia tidak ada perpindahan. Ini juga sama ya. Apalagi kucing yang ya di sini dia sudah jelas dia tidak bergerak karena dia mager. Nah, jadi di sini kalau misalnya ya semua benda bisa bergerak, tapi dikatakan dia itu berpindah gitu ya. Ketika memang dia berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Misalnya kayak gini. Kita punya bis ya. Ini ada bis gitu kan. Kemudian apa namanya? Di sini ada jendela. Nah, kalian misalnya ini pintunya ya. Aduh maaf, gambar saya sangat bagus ya. Ini melebihi Picasso. Nah, misalnya kalian duduknya di samping jendela. Kemudian kalian melihat kalau perspektif kalian yang bergerak tuh tumbuhan, pohon di luar atau bis kalian? Tumbuhan. Iya gitu, pohon-pohonnya kan bergerak ya, kelihatan gunung bergerak gitu ya. Padahal yang bergerak itu adalah mobil gitu, bisnya. Jadi maksudnya kita harus melihat acuannya gitu ya. Kalau misalnya mobil ini dikatakan bergerak terhadap tumbuhan di luar misalnya ya. Nah, di sini ada pohon. Nah, kalau acuannya adalah pohon, maka mobil ini dikatakan bergerak.
Tapi kalau acuannya adalah penumpang di sebelah kita bergerak nggak? Katakan. Kalau kan suka sebelahan ya sama penumpang yang lain. Kalau acuannya kita terhadap penumpang di sebelah, bergerak nggak menurut kalian? Tidak bergerak. Tidak berpindah gitu ya. Tidak. Karena ya dia tidak berubah titik acuannya. Nah, di sini maka penting sekali untuk menentukan titik awalnya itu ada di mana gitu, titik acuannya, startnya itu ada di mana, dan dia berpindah itu nanti mengikuti titik acuan tersebut. Nah, di sini kelajuan dan kecepatan. Sebenarnya sebelum kelajuan dan kecepatan, kita bagusnya bahas dulu tentang perpindahan, jarak dan perpindahan. Bentar ya. Nah, ini. Nah, jadi di dalam fisika juga dia dibedakan pengertian antara jarak dan perpindahan. Artinya kayak gini, jarak itu adalah seluruh lintasan yang ditempuh. Misalnya ada pelari nih, pelari maraton. Kalian pernah lari maraton? Kalau lari maraton itu biasanya berapa kilometer? Misalnya, dia startnya di sini, ini finishnya di sini. Oke, nah terus alurnya tuh, dia jalurnya tuh ya, jalur geraknya, jalur lari maratonnya tuh, gitu kan belok sini, Nah, terus dia berhenti lagi di sini kan finishnya ya, misalnya. Nah, misalnya berapa kilometer startnya tuh jarak lari kita tuh, kalau 1 kilometer. 21 aja, Bu. 21. 10, Wow. Bu. 10 aja, Bu. 10. Yang ulang tahun Telkom. 10. 100 kilometer nyampe ini dong, nyampe Jakarta ya. Oke, 10 kilometer. Nah, kalau misalnya di fisika ditanyakan jarak, gitu ya. Jaraknya berapa nih? Jarak tempuh maratonnya, pelari maraton, ya dia 10 kilometer gitu. Jadi dia lintasan yang dilewati itu diukur gitu ya. Atau kalau misalnya kalian lagi pakai kayak kalian kalau yang suka lari ya, terus di tracking kalian sudah lari sejauh mana, berapa kilometer. Nah, yang diukur oleh pengukur jarak gitu ya, pengukur lintasan itu adalah jarak. Oke? Jadi pelari maraton itu dia 10 km larinya gitu. Nah, kemudian kalau ditanya berapa perpindahannya, nah kalau perpindahan ini dia tuh diukurnya dari titik awal dan titik akhir gitu. Jadi dia tidak melihat usaha, bukan tidak melihat usaha ya, tidak melihat lintasan treknya enggak. Tapi yang dilihat dia startnya di mana, finishnya di mana. Nah, kalau misalnya orang startnya di sini dan berakhirnya di sini, gitu ya, dia muter gitu ya, balik lagi ke sini, kira-kira perpindahannya berapa? 0. Gitu. Dapat sekarang? Jadi kalau jarak itu adalah lintasan, panjangnya lintasan, sedangkan perpindahan itu adalah titik akhir dikurangi titik awal gitu. Jadi acuannya adalah titik awalnya dia gitu. Makanya ini kalau kalian lihat kalau ada bola dia lintasannya seperti ini, lintasan geraknya. Nah, tetap aja yang diukurnya untuk mengukur perpindahan adalah titik akhir dikurangi titik awal di sini nih. Nah, segini. Kayak gitu. Oke. Nanti ada satu kelas kalau nggak salah yang ada kuliah ya, ke 9:30 kalau nggak salah. 9:30 ya? Kok 9:30, 10:11. Ada nggak? Ada yang ada kuliah 10:30? Ada, Bu. Nanti Ada, Bu. nanti Ada, Bu. boleh leave aja ya kalau misalnya masih belum selesai. Nanti rekamannya saya kirimin ya. Nah, jadi di sini kemarin kita udah belajar skalar dan vektor ya. Nah, berarti jarak ini dia termasuk ke dalam besaran skalar. Jadi dia tidak membutuhkan arah. Jadi dia betul-betul mengukur mau kita belok kiri, belok kanan, dia tetap dihitung gitu ya sebagai lintasan. Sedangkan kalau perpindahan ini adalah besaran vektor. Artinya dia sangat bergantung kepada arah. Nanti arah ke kanan dengan arah ke kiri itu dia berbeda. Misalnya nih ya, kalian kalau ada lapang nih ya, nah ada lapangan seperti ini ya. Kalian misalnya mau bergerak dari titik A ke titik C. Ini titik A ke titik C. Jadi gini nih. Nah, lintasannya. Nah, kalau misalnya kalian pakai lintasan yang merah ya, dengan lintasan yang biru. Nah, kira-kira yang sama apanya?
Perpindahannya atau jaraknya? Coba. Perpindahannya. Ya, perpindahannya yang sama perpindahan, ya. Bu. Perpindahan. Perpindahannya yang sama, tapi jaraknya berbeda. Beda. Jadi kalau misalnya dia itu 3 meter ke atas, 4 meter ke kanan gitu ya. Berarti jaraknya berapa? 7 Jaraknya 7 meter, ya enggak? 7 Ya. meter. Tapi kalau misalnya kita tanya perpindahannya berapa? 5 meter. Perpindahannya adalah 5 meter. Sekarang kebayang ya, pokoknya kalau perpindahan dilihat itu adalah dilihat arahnya gitu. Sebenarnya kalau perpindahan dari A ke C ya misalnya, perpindahan dia disimbolkan dengan S, misalnya saya mau tulis SAC. Nah, ini dia sama dengan berarti 3 meter ke atas ya, 3J ya enggak? Ditambah 4I ya enggak? 3 meter ke atas, terus belok ke kanan ya, 4 meter ke kanan ya enggak? Ini. Nah, ini nanti besarnya perpindahannya adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 5 deh gitu. Kalian bisa juga pakai cara ini gitu maksudnya kalau kalian mau tahu vektornya seperti apa. Oke. Itu terkait dengan jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kecepatan dan kelajuan. Kalau gerak lurus itu berarti gerak yang lintasannya lurus, ini gampang lah ya. Nah, ini juga sama ya. Kalau misalnya dia startnya dari 2, gitu ya. Kemudian dia akhirnya di -4. Nah, kalau jaraknya berapa nih jaraknya? Ini tinggal dihitung aja nih berapa nih? 2, 3, 4, 6 ya, jaraknya 6. Tapi kalau perpindahan itu adalah tadi ya, besarnya itu dia titik akhir dikurangi titik awal, ya enggak? Titik akhirnya di mana? X2 dikurangi X1 ya. Atau XT dikurangi X0 misalnya. Nah, X2-nya berapa? Titik akhirnya ada di -4. -4 gitu kan. Kemudian dia dikurangi 2 ya. Maka dia adalah -6 satuan gitu kan. Atau ini dia bisa kita kata-katain, bisa kita sebut misalnya dia berpindah sejauh 6 satuan ke arah mana nih? Yang minus? Arah Kiri. gitu. Sekarang dapat? Jadi kalau misalnya dia pindahnya dari -4 ke 2, nanti hasilnya jadi berapa nih menurut kalian? Titik akhirnya berarti berapa? Kalau startnya di sini nih. Ini X1, ini X2. Berarti X2 dikurangi X1 sama dengan tadi tuh 2 dikurangi 4 ya? Sorry. Iya benar ya? X2-nya 2 ya? 2 dikurangi -4 ya? Hasilnya adalah 6. Artinya dia berpindah sejauh 6 satuan ke arah kanan. Aman ya? Jadi ini jangan lupa dengan arahnya. Nah, di sini ada kelajuan dengan kecepatan. Jadi kalau misalnya kecepatan itu kaitannya dengan perpindahan, sedangkan kelajuan itu dia kaitannya dengan panjang lintasan yang ditempuh. Jadi kalau kalau misalnya kalian berangkat dari Jakarta ke Bandung atau di sini dari Bandung ke Bogor. Nah, Bandung ke Bogor itu jaraknya, makanya disebutnya jarak ya, bukan perpindahannya. Jadi dari Bandung ke Bogor jaraknya adalah 120 km. Kemudian dia dicapai dalam waktu 4 jam. Nah, maka ini bukan kecepatan yang kita sebut. Jadi yang kita sebut adalah kelajuan. Kelajuan adalah 120 km dibagi 4 jam gitu ya. Maka kelajuannya adalah 30 km per jam. Ini laju rata-rata ya. Karena nggak mungkin si bis tadi dia 30 km per jam aja terus-terusan. Enggak kan? Belum dia berhenti di rest area, belum dia ngebut, belum dia ada jalan yang jelek, akhirnya dia jalannya tidak stabil gitu ya, diperlambat. Nah, tapi kita bisa menghitung laju rata-ratanya adalah jumlah lintasannya dibagi waktunya. Jadi nilainya adalah 30 km per jam. Jadi sebenarnya sebelum ke sana ya, ini penting banget. Apa sih makna kecepatan menurut kalian? Nih, kalau ada kura-kura
Nah, ada kura-kura misalnya ya. Kura-kura dia kecepatannya adalah 0,5 meter, kecepatan ya, 0,1 meter lah, 10 cm per jam. Artinya apa? Ada yang mau berpendapat? 0,1 meter per second deh kayaknya. Nah, ini artinya apa nih? Apa yang dimaksud dengan 0,1 meter per second? Terus kalau ada mobil dia kecepatannya misalnya adalah 100 meter per second. Ini artinya apa? Ada yang tahu? Saya Bu, Boleh, silahkan. kalau kura-kura, Hmm, kalau kura-kuranya hmm, itu dia memiliki dia bergerak sejauh 0,1 meter setiap hmm. detiknya. Nah, kalau mobilnya dia bergerak sejauh 100 meter setiap detik. Ya, berarti dalam waktu yang sama, kura-kura dia 0,1 meter, sedangkan kalau mobil udah 100 meter ya. Makanya dia dikatakan kecepatannya lebih cepat ya. Terima kasih Rizky. Nah, coba kalau kayak gitu kalian bisa jawab deh. Misalnya gini ya. Ini Romeo. Oke. Ini Romeo. Oke. Di sini ada Juliet. Nah, ini Juliet. Dia cewek. Oke. Oke, Romeo dan Juliet misalnya terpisahkan jarak berapa ya? 1000 meter. Oke, 1 kilometer. Nah, terus Romeo mengejar Juliet, Juliet mengejar Romeo. Jadi mereka lari gitu ya, lari ke arah saling mendekati. Romeo ke kanan, Juliet ke kiri. Romeo kecepatannya adalah berapa ya? Kecepatan dia misalnya let's say 15 meter per second. Cepat banget. Oke, 5 lah ya, 5 meter per second. Nah, sedangkan karena Juliet ternyata atlet lari gitu ya, dia lebih cepat ya. Dia 15 meter per second. Oke, kalau dengan pengertian yang tadi, kira-kira menurut kalian kapan sih mereka bertemu? Kapan mereka bertemu? Ada yang mau menjawab? Saya Bu, Silahkan, Mando. Kapan mereka bertemu? kalau nggak salah mereka bertemunya di detik ke-50. Ke 50. Karena saya pakai insting 15 kali 50 sama 5 kali 50, Bu. Nah. Jadi totalnya 1000. Iya, udah ada insting ya, jadi nanti kalau kerja di fisika udah dilatih. Nggak tahu hitung-hitungannya, Bu. Cuman ngitung aja. Iya, jadi intinya gini, kalau pengertian yang tadi, dalam waktu 1 detik, siapa ini namanya? Dia tuh Romeo itu dia berpindah sejauh berapa meter? 1 detik. 5 meter. 5 meter, berarti dia berpindah 5 meter ke sini ya? Oke, Ya. 5 meter. Nah, kalau ini Juliet 1 detik dia nyumbang berapa meter? 15 meter, Bu. 15, ini kan? 15. Ya. Jadi dalam 1 detik mereka saling berdekatan berapa meter? Romeo nyumbang 5, Juliet nyumbang 15. Berarti dalam 20. detik 20. mereka berdekatan 20 meter per 20 meter per second. 20 meter, ya enggak? 5 meter disumbang sama Romeo, 15 meter disumbang sama Juliet. Nah, artinya kalau jarak di antara mereka 1000 meter gitu ya, maka ya mereka gampang aja. Mereka akan bertemu pada 1000 meter dibagi 20. Hasilnya adalah 50 detik kemudian gitu kan. Jadi rumus yang S sama dengan V kali T gitu, atau V sama dengan S per T, itu tuh dia dari sini gitu. Jadi fisisnya tuh seperti tadi gitu. Jadi kalau misalnya 1 detik, misalnya saya hapus aja ini. Oke. Kalau 1 second itu dia 20 meter gitu kan. Kalau 2 second dia adalah 40 ya. 40 meter. Kalau 3 second berarti dia 60 meter gitu kan. Nah, ini teh 20, 40 ini kan misalnya dia dikalikan dengan T ya. Jadi nanti di sini dapatkan bahwa
ini tuh adalah V dikalikan dengan T gitu. 15 ditambah 5 gitu kan, dikalikan dengan T-nya. T-nya dari 1 sampai berapa gitu, nanti tergantung jaraknya gitu. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan persamaan ini, S sama dengan V kali T. Jadi, rumus-rumus fisika S sama dengan V kali T, V sama dengan S per T, itu tuh sebenarnya ada makna fisisnya gitu, yang harus kalian pahami gitu ya. Nah, coba sekarang ya. Oke, sekarang misalnya ya, ini ada pencuri, ada pencuri hati, pencuri ya. Kalau pencuri gini ya. Nah, oke, dia bawa gembolan ya. Dia habis merampok bank. Ini isinya dolar. Oke, galak. Terus di sini ada polisi. Ini ada polisi. Tapi dia megang pistol. Oke, bawa pentungan. Oke. Nah, pencuri ini dia bergerak ke sebelah kanan ya. V-nya itu adalah berapa ya? Kecepatannya, let's say ya karena dia pencuri ya berarti dia harus lari cepat ya supaya bisa kabur 20 meter per second. Wait. Kayaknya kecepatan deh manusia nggak ada ya 20 meter satu the flash sekali. Oke, 8 lah ya, 8 meter per second. Nah, ini polisinya bergeraknya 10 meter per second. Jarak di antara mereka misalnya 500 meter. Oke, kapan pencuri ketangkep sama polisi? Kapan? Coba Saya, ya. Bu, Ya, silahkan Rizky. 250. Dari mana? Dari kecepatannya polisi dikurangin sama jaraknya dibagi sama kecepatan polisi dikurang kecepatan maling. Oke, tapi kalau secara logika ya, maksudnya kita pura-puranya nggak tahu rumusnya gitu. Jadi tadi maling ini dalam 1 detik dia bergerak berapa meter? 8. 8, gitu kan. Kalau polisi dia bergerak 10 gitu. 10. Nah, maka dalam 1 detik polisi ini dia mendekat ke maling itu berapa meter? 2. 2 ya enggak? Jadi dalam 1 detik ini polisi mendekati pencuri sejauh 2 meter. Maka kalau 500 meter ya dia 250 detik ya. 250 detik kemudian. 250 detik itu berapa menit ya? 10 menit 6 ya segitulah. Dibagi 64 menit ya. 4 menit kemudian. Ya enggak sih 4 menit. Oke. Sekitar 5 menitan. Nah, sekarang dapat ya. Maksudnya kalian ngerti ya. Di sini makna fisis dari kecepatan itu apa, terus kenapa dikatakan dia kecepatannya lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi di sini harus hati-hati. Kalau kecepatan itu berarti yang dibaginya adalah perpindahan, kalau kelajuan yang dibaginya adalah jarak gitu. Oke. Nah, di sini ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Jadi kalau kecepatan sesaat tadi untuk yang GLB kita dapetin apa? S itu apa tadi? Perpindahan ya. Perpindahan itu adalah S akhir dikurangi S awal, gitu ya. Atau perpindahan ini adalah posisi akhir gitu ya, dikurangi dengan posisi awal. Kemudian ada V itu sama dengan S per T. Kalau misalnya V-nya adalah kecepatan, maka kita kasih tanda vektor ya. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu, sedangkan kalau kelajuan dia adalah jarak dibagi waktu. Jadi kalau kasusnya si pelari sprinter tadi ya, dia pelari maraton, startnya di sini, finishnya di sini. Nah, terus dia bergerak gitu ya ke sini. Ini tuh 1000 meter, 10.000 meter, oke, 110 kilometer. 10 kilometer. Kira-kira dia punya kecepatan nggak? Kalau pelari ini, menurut kalian? Punya kecepatan? Gini, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Ada nggak sih percepatannya kalau kondisinya kayak gini? Perpindahannya tadi ada nggak? Dia startnya di sini, berakhirnya di sini. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Berarti berapa kecepatannya? 0. 0, iya. 0 ya.
Terus ya kalian malah ngobrol di chat ya ini. Terus kalau misalnya kelajuannya dia berarti 10 km per ya tergantung dia makan waktunya berapa menit gitu, berapa jam. Jadi kebayang sekarang ya kapan harus pakai kecepatan, kapan harus pakai kelajuan. Kalau yang ditanyanya kelajuan berarti yang dimaksud adalah jarak dibagi dengan waktu. Oke. Nah, di sini ada yang disebut sebagai kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini tuh kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati 0. Maksudnya gimana nih, Bu? Coba Ibu tanya. Kalau misalnya kalian naik kendaraan, itu kalian bisa nggak mempertahankan kecepatan yang tetap? Bisa nggak? Misalnya, enggak, pasti berubah-berubah kan ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Berubah-berubah. Nah, Kalau sulit. sepi kencang, Bu. Kalau sepi Bisa, Bu. Bisa, kenceng. Bu. Tapi kenceng juga kayaknya si aturan gasnya itu ya bisa sih ya dibikin Pakai konstan. cruise control, Bu. Oh, apa tuh? Ya, oke. Misalnya pada menit ke 0 ya, kecepatan kalian 0. Kemudian pada menit ke 1 kecepatan kalian adalah 10 km per jam. Pada menit ke 10 misalnya, kecepatan kalian 40 km per jam gitu. Nah, terus ada kucing lewat pada menit ke 15 gitu, turun lagi gitu. Kalian ngerem mendadak misalnya jadi 15 km per jam. Nah, ini tuh nih. Jadi waktu pada spesifik waktu gitu misalnya pada saat T-nya adalah 60 detik, pada saat T-nya adalah 100 detik, pada menit keberapa itu yang disebut sebagai kecepatan sesaat. Ya. Jadi dan ini adalah kecepatan yang dibaca di speedometer gitu. Ini ya, jadi ini tuh adalah yang dibaca di speedometer. Jadi yang dibaca di speedometer adalah kecepatan sesaat. Kecepatan pada saat itu gitu. Pada saat kalian lihat ya segitu gitu. Yang nilainya adalah berubah-berubah. Nah, kemudian percepatan. Percepatan itu apa sih? Ingat nggak yang Ibu pernah ngasih contoh kalau misalnya kita ngelempar bola dari titik A, kemudian kecepatannya itu adalah 50 meter per second. Kita lempar tuh bola 50 meter per second. Dia bakalan terus naik ke atas nggak? Oh, keluar angkasa gitu, mengorbit. Enggak, tapi dia akan Balik, tapi Bu. dia akan berhenti. Kapan berhentinya? Titik 0. Di titik 0. Titik Bisa. puncak. Ya, kapan? Kecepatannya udah 0. Ya, kapan kecepatannya? Ini kan VB misalnya dia adalah 0 ya. Ini VA itu adalah 50 meter per second. Nah, berarti kan semakin ke atas itu dia semakin berkurang ya. Kalian tahu pola berkurangnya nggak? Dia berkurang dikarenakan oleh, masih ingat? Gravitasi. Gravitasi, Bu. Oke, misalnya gravitasi, percepatan gravitasi itu besarnya adalah 10 meter per kuadrat. Ini bisa nggak Ibu tulis jadi 10 meter per second. Sama nggak? Sama. Sama lah. 10 meter per second Beda, Bu. per second. Sama. Dibagi Kalian jadi pada dikali ngantuk ya, ayo semangat. Ya. Nah, dia sama ya. Artinya nih, dia itu ini supaya kalian nggak bingung ya, yang namanya percepatan. Jadi supaya kalian tahu fisiknya seperti apa. Jadi 10 meter per second artinya dalam 1 detik dia itu akan merubah nilai kecepatan sebesar 10 meter per second gitu. Meter per second itu kan satuan dari kecepatan ya. Nah, kalau dia diperlambat kayak kasusnya bola yang dia dilempar ke atas gitu ya. Nah, pada detik 0 ya, dia tuh 50 meter per second. Jadi ini adalah kecepatan awal. Pada saat T-nya sama dengan 1 detik, 1 second, kebaca nggak sama kalian? Misalnya V-nya berapa nih kira-kira? 40 meter per second. Pada saat T-nya 2 detik, 2 second, V-nya berubah menjadi berapa? 30 meter per second. Ngerti nggak maksudnya? Jadi percepatan ini adalah sesuatu yang mengubah nilai kecepatan. Ya enggak? Kalau ada percepatan, pasti nilai kecepatannya akan berubah, baik dia naik ataupun turun. Kalau dia turun, itu namanya perlambatan.
atau percepatannya nilainya minus. Nah, untuk kasus gravitasi, kalau dia naik ke atas, maka nilai kecepatannya itu akan menurun ya enggak? Sebesar 10 meter per second setiap detiknya gitu. Nah, sekarang kalian bisa memperkirakan dong kalau misalnya kecepatan awalnya adalah 50 meter per second, dia akan mengalami kecepatan 0 pada saat apa? Pada saat kapan? T-nya berapa? Detik 5. Iya, lima, detik Bu. kelima gitu Detik kan. kelima. Nah, terus kalau misalnya B ini dia mau balik lagi ke A gitu kan. Nah, yang tadinya VB-nya itu sama dengan 0, ketika dia balik lagi ke bawah gitu kan, dia balik lagi ke bawah kan. Pada saat T-nya 1 dia berapa awalnya? Dia 10. 10 meter per second gitu kan. T-nya 2, 20 meter per second. Nah, nanti dia balik-balik di titik A, dia akan mengalami kecepatan yang sama juga, 50 meter per second balik lagi gitu. Bayang nggak? Jadi kalau ke atas, si percepatan gravitasi itu mengurangi nilai kecepatannya, tapi kalau ke bawah dia menambah gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang ini sebelum kita ke gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Aman? Saya screenshot dulu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Sudah jelas ya? Oke. Bentar. Nah, oke, berikutnya. Nah, gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak lurus berubah beraturan ini kalau misalnya ada sebuah benda yang lintasannya lurus, kemudian kecepatannya tetap. Jadi nggak berubah. Atau kalau kecepatannya tetap, ada percepatan nggak? Menurut kalian? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bu. Ya, sekali lagi, karena percepatan ini adalah sesuatu yang mengubah nilai kecepatan. Jadi kalau kecepatannya tetap, ya dia nggak ada perubahan apapun. Dan ini S-nya adalah S0 ditambah V kali T rumusnya. Ini gampang banget. S itu V kali T, kalau dia punya posisi awal tinggal dijumlahin aja. Untuk GLB. Jadi kalau kalian lihat, GLB itu kayak gini. Nah, lihat nih. Udah ke ini belum? Aplikasinya sudah muncul? Nah, Sudah Bu. Sudah, Bu, sudah. Nah, misalnya di sini posisi orangnya ada di sini lah ya. Oh, saya reset. Reset, oke. Misalnya posisinya ada di 0 sini ya. Kemudian kita mau ngasih kecepatan berapa nih? 2 meter per second. Atau 0,1 lah biar dia agak ini ya, agak lambat, slow. Acceleration-nya 0. Coba kalian lihat ya. Nah, oke. Oh, lama bingit. Oke. Saya reset lagi ya. Ya, 0,1 nih, 1 deh ya. 1 meter per second. Oke, go. Tuh. Ya enggak? Nah. Stop. Oh. Iya. Oke. Nah, di sini saya matiin ya. Di sini kalian bisa lihat grafiknya seperti ini ya. Grafik posisinya itu kalau kalau kita lihat grafik posisinya seperti ini. Jadi dia garis lurus ya. S sama dengan V kali T. Masih ingat nggak? Y sama dengan MX tambah C. Masih ingat ini? Di kalkulus ini apa nih? Ini persamaan garis lurus ya? Garis lurus. Persamaan garis lurus. Nah, jadi grafik posisinya kurang lebih seperti ini. S sama dengan V kali T. Kemudian kalian bisa lihat di sini V-nya konstan dan akselerasinya 0. Nah, nanti kalau misalnya saya kasih dia akselerasi, misalnya dia dari 0 ya V-nya. Kemudian saya reset dulu. Misalnya saya di 0,2 meter per second. Nah, nanti seperti ini kurang lebih. Nah, lihat nilai kecepatannya dia ini ya, linear. Oke, dia udah nabrak dinding.
Nah, jadi di sini si velocity-nya itu dia garis lurus, tapi posisinya dia bentuknya grafiknya seperti ini nih. Ini grafik apa nih? Bentuknya apa nih? Parabola ya? Parabola kalau untuk gerak yang dia memang punya percepatan. Oke, kita balik lagi ke PPT. Nah, ini. Jadi gerak ada dua ya. Ada yang GLB, ada yang GLBB. Jadi kalau GLB itu intinya dia acceleration-nya 0, sehingga dia kecepatannya tidak berubah. Ini juga sama. Jadi posisinya itu bentuknya adalah garis lurus gitu. Oke. Nah, ini nanti kalian bisa coba cek-cek di rumah ya. Dan kalau kalian mau melihat perpindahan, itu kalian bisa menghitung langsung luas di bawah kurva. Jadi di sini nih. Nah, luas ini nih. Misalnya dia kecepatannya itu konstan 3 meter per second dari T-nya 1 ke T-nya 4 gitu ya. Nah, dari sini luas di bawah kurva ini bisa kalian bisa kalian cari untuk nilai perpindahannya. Jadi 3 dikalikan dengan 4 hasilnya. 3 dikalikan dengan 3, sorry ya, dari 1 ke 4 3 ya. 3 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 9 meter. Kayak gitu. Jadi luas di bawah kurva ini nih, kurva kecepatan terhadap waktu. Oke, itu GLD. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya ini dia katanya gini, dari A ke B misalnya ya, dari A ke B dia itu kecepatannya 3, dari B ke C kecepatannya 2, dari C ke D kecepatannya adalah 4 gitu ya. Kemudian kalian diminta mencari perpindahan dari 0 sampai 6. Jadi kalian bisa ambil luas di bawah sini nih. Jadi coba lihat nih. Ininya berapa nih berarti? 3 dikali berapa? 2 dikali 3. Maka S totalnya itu adalah 6 ya. 6 ya? 6 ditambah 2 dikali 2. 4 ya. 4 ditambah 2 dikali 4, 8 ya? 8. Maka hasilnya adalah 18 meter. Nah, ini 18 meter. Atau kalian juga bisa cari S-nya itu adalah SAB ditambah S BC ditambah SCD ya. Lu ini cincai banget ya. Nggak apa-apa ya. Ini kayak SMP atau SMA gitu, tapi nggak apa-apa ya. Agak gampang-gampang gimana. Nah, berarti dia V dikali T ya. Tadi S itu sama dengan V dikali T kan. Maka VAB dikalikan dengan TAB. VAB-nya adalah 3 dikalikan dengan 2 ya. 3 kali 2 gini ya. Ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 4. Nanti hasilnya bakal sama 18 meter. Gitu. Ibu kecepatan nggak neranginnya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Nah, berikutnya. Nah, ini ya. Di sini ada perlambatan dan percepatan negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya dia melambat, gerak melambatnya, maka kecepatan sesaatnya akan menurun gitu kan. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan ya. Oke, ini untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tidak tetap. Ini yang realistis ya, yang kita alami itu adalah gerak lurus berubah beraturan karena selalu ada percepatan dan perlambatan ya dalam setiap gerak kita. Nah, ini ada 3 rumus, yaelah. Gimana dong ya? Jadi intinya gini, oke, rumus pertama itu kita tahu bahwa A ini adalah perubahan kecepatan ya. Kalau perubahan kecepatan tuh kita sebutnya dengan delta. Oke, delta ini artinya perubahan ya, akhir dikurangi awal. Delta V dibagi delta T gitu ya. Nah, kalau delta V berarti V akhir dikurangi V awal ya, dibagi T ini kan. Terus kita bisa modif, T-nya dikalikan dengan A dikali silang ya. Berarti A dikalikan dengan T sama dengan V. T dikurangi V 0 ya. Gini. Nah, terus kalau kita mau cari VT gimana makanya? VT sama dengan V0 pindah ke sebelah sini. Jadi gimana nih?
V0 plus AT. AT gitu. Nah, ini rumus 1. Nih, kita udah dapat nih rumus 1. Jadi kalau misalnya tadi ya yang apa? Yang kasus bola yang naik ke atas gitu ya. Kalau tadi kan kita pakai logika ya. Tapi kalau sekarang kita udah bisa hitungannya. Misalnya A-nya adalah 50 meter per second, VA ya. Maka ini adalah V awal ya, ketika dia dilempar. Berapa V-nya? 50 meter per second. Kemudian ketika dia ke atas, ada gravitasi ya. Gravitasinya berapa nilainya tadi? 10 meter per 10 second. meter per second. Kalau ke atas minus atau plus? Minus. Nah, Minus. berarti dikurangi, A-nya adalah tadi 10 meter per second. Nah, dia tergantung nih. Tergantung dikalikan dengan kuadrat ya, 10 meter per second kuadrat dikalikan dengan T-nya. Misalnya kita mau tahu berapa kecepatannya pada saat T-nya sama dengan 2 detik ya. Sebenarnya kalau pakai logika, dapat ya V-nya berapa? 2 detik kemudian? Detik 30. 30 meter per second. Nah, kalau mau pakai hitungan seperti ini. 50 meter per second dikurangi 10 meter per second kuadrat kali 2. Nilainya adalah 30 juga meter per second. Aman? Bisa ini? Jadi V akhir dia sama dengan V awal ditambah A dikalikan dengan T. Jadi A ini bisa gravitasi kalau di vertikal, kalau di horizontal tergantung di soalnya. Kemudian ada dua persamaan lagi ya. Ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ada S sama dengan S0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ini kenapa kalau grafik S itu dia bentuknya seperti ini, parabolik. Karena lihat nih, ini kan dia persamaan parabola ya, persamaan kuadrat maksudnya. Persamaan kuadrat, kalau ininya positif, maka dia terbukanya ke atas kan, kalau negatif terbukanya ke bawah gitu. Nah, ini kapan Bu kita pakai rumus yang 1, rumus yang 2, atau pakai rumus yang 3? Ini cuma ada 3 kok ininya rumusnya. Nah, tergantung di soal. Kalau di soal ada S, ada V, tapi nggak diketahui T, maka kita pakai yang mana? Ada S sama V doang, sama A. Maka kita pakai yang nomor 2. Ya, kalau ada V sama T sama A, tapi nggak ada S, berarti kita pakai yang 1 gitu ya. Terus kalau ada semua ya kita bisa pakai yang ketiga. Jadi tergantung di soalnya, dia adanya yang mana aja gitu ya. Oke. Ibu, Boleh gimana? Biasa. izin nanya tadi 30 dapat dari mana? 30 yang mana? Yang cara analitik atau cara yang hitungan? Yang mana aja deh, Bu. Yang mana? Itu kayak bingung. Oke, nggak apa-apa. Caranya gini. Tadi kan VT rumusnya gini ya, sama dengan V0 tambah AT gitu kan. Kalau cara yang ini, cara yang pakai logika, jadi kan kalau gravitasi 10 meter per second kuadrat, sorry ya, ini artinya setiap 1 detik dia mengurangi nilai kecepatannya sebesar 10 meter per second, ya enggak? Kalau awalnya 50, berarti pada detik pertama dia jadi berapa nih? Pada T sama dengan 1 detik. Jadi katanya setiap detik dia berkurang 10. Kalau ke atas 40. 40. Gimana nih ya, saya ngerti? 40 meter per second. Kalau T-nya 2? 30. 30 meter per second. Dapat sampai sini? Jadi dia Oh, setiap lihat detiknya itu soalnya berkurang. T-nya diituin berapa? Nah, terus kalau mau pakai hitungan juga sama. Awalnya berapa tadi? Awalnya adalah 50. 50 gitu ya. Ditambah, nah berhubung gravitasi itu ke atas, gitu ya, ke atas berarti dia diperlambat ya. Kalau diperlambat dia jadi minus ya. A-nya tadi berapa? 10 dikali T-nya berapa tadi? 2 gitu kan. Maka nilainya adalah 30 meter per second. Sama kan? Tuh. Oh iya. Itu maksudnya. Oke. Aman yang lain? Ya. Nah, jadi ini ada penurunan ya. Kenapa akhirnya dia bisa dapat yang S sama dengan V0, ya inilah. Rumus ini sama rumus ini kenapa bisa ada, ini penurunannya seperti ini. Kalau kalian gabut bisa diturunkan sendiri. Tapi yang jelas dia cuma ada 3 ini nih yang digunakan. Oke. Nah, untuk GLBB dia seperti ini grafiknya. Jadi
dia punya nilai percepatan sehingga velocity-nya atau kelajuan atau kecepatannya dia berubah dan posisinya menjadi berubah juga. Oke. Nah, ini. Nah, coba lihat ini jawabannya yang mana nih? Kalau X adalah perpindahan benda, V adalah kecepatan gerak, A adalah percepatan, T adalah waktu, yang gerak lurus berubah beraturan yang mana nih? GLBB. Coba, ini benar nggak untuk GLBB? Benar. Yakin GLBB berubah beraturan? Salah. Yang ada Salah. harusnya dia grafiknya gini ya? Melengkung. Ya nggak? XT gitu ya. Kalau yang B betul nggak? Salah. Salah. Karena Salah. V-nya harusnya gimana V-nya? Melengkung. Ya naik ya, gini naik. Lurus tapi nggak melengkung, tapi dia lurus. Nah, V-nya gitu ya. Kalau A-nya? A-nya betul nggak? Betul. Betul. Oke, karena A-nya konstan ya. Iya. A-nya konstan. Kalau yang ini? Enggak, salah ya. Salah kali dia harusnya konstan. Kalau ini apalagi? Nggak jelas ya apa. Dapat sekarang ngerti? Oke. Ada contoh soal lagi nggak ya? Ya udah kali ya. Ada contoh soal nggak? Bu, Boleh? maaf banget nih. Nggak apa-apa. Kelas 06 kan mau pretest ya, Bu? Oh sekarang? Iya. Setengah 11 ya? Setengah 11. Oke, Ya. nggak apa-apa. Terima kasih yang kelas 06 berarti boleh live. Tapi ini juga udah selesai, Dak. Nah, setelah ini kalian besok Ibu coba buka ya kuis di LMS. Nanti saya coba kirim ininya, saya coba show kuisnya karena sekarang masih di hide. Nanti kalian bisa mengerjakan konsepnya, pekerjaan kuis-kuisnya selama 60 menit. Atau ntar saya lihat dulu kira-kira dia akan selesai dalam waktu berapa menit. Oke, berarti sekarang kita sampai sini dulu perkuliahannya.